Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin ini harus terus bergerak dalam kebaikan, harus terus berkreasi dalam kebaikan. Dan kalau orang terbiasa berkreasi dalam kebaikan, insya Allah akan dijauhkan dari dosa. Orang-orang yang jauh dari ketaatan, maka dia akan kreatif dalam masalah dosa. Lihatlah muslimin dalam sepanjang zamannya. Dalam urusan wakaf, ada sangat amat banyak kreativitas muslimin yang berhubungan dengan dunia wakaf. Ada sangat banyak wakaf-wakaf yang unik. Di antaranya adalah wakaf unik berikut ini yang terjadinya di negeri Syam. Masih berurusan dengan orang yang sakit. Berurusan dengan rumah sakit. Orang yang sakit, subhanallah, tidak hanya perlu obat. Obat yang diminumnya atau obat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tetapi juga memerlukan ketenangan hati, memerlukan optimisme bahwa dia bisa sehat kembali, memerlukan hiburan, memerlukan kalimat saudaranya jangan sedih. Bukankah juga dunia kedokteran hari ini pun mengakui itu, bahwa ternyata obat yang luar biasa justru apa yang ada dalam dirinya dan pikirannya, keyakinannya bahwa dia bisa mendapatkan kesehatan kembali. Bukan hanya obat yang ditelannya, yang prosentasenya lebih kecil dibandingkan dengan kepercayaan dirinya. Dan inilah yang pernah diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau muslimin berpikir kreatif tidak aneh, karena muslimin berpikir dari satu hadis Nabi SAW. Nabi mengajarkan pada kita kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita jenguk dia dengan adab-adabnya. Di antara adabnya adalah Nabi berkata pada yang sakit, la ba'sa tahur insyaallah. Kata Nabi tidak apa-apa, ini insyaallah sehat sebentar lagi. Insyaallah sehat. Apapun sakitnya, tapi katakan tahur insyaallah. Insyaallah sehat insyaallah. Maka itu adalah konsep Nabi. Muslimin berpikir secara sistem. Ini hadis Nabi yang satu ini, bagaimana menjalankannya dalam sistem. Maka di negeri Syam ada wakaf sangat unik, di mana ada pembiayaan, ada dana wakaf, yang hasil dari wakaf produktif itu digunakan untuk menggaji beberapa orang. Yang orang-orang itu digaji dari dana wakaf, tugasnya adalah setiap hari pergi ke rumah sakit. Kalau dia pergi harus berdua. Apa tugasnya di rumah sakit? Berdua orang ini selalu datang, dua orang ini datang ke pasien, kemudian menjenguk pasien, tentu atas seizin dan kerjasama dengan Bimaristan, dengan rumah sakit saat itu. Datang ke rumah sakit, kemudian dua orang ini akan berbincang di samping pasien. Bincangnya bisik-bisik dengan suara pelan, tetapi bisikan ini harus terdengar oleh pasiennya. Terkesan dia bisik-bisik, terkesan bincang-bincang berdua saja, tapi disengaja supaya bisikannya terdengar oleh pasien. Apa yang dibisikkan? Yang dibincangkan apa? Yang dibisikkan adalah bahwa yang satu akan mengatakan, iya saudara kita ini lagi sakit, ya, tapi sudah terlihat lebih segar, wajahnya sudah lebih memerah dibanding sebelumnya, lebih pucat, kelihatannya mungkin sebentar lagi sembuh. Kalimat-kalimat harapan yang dibisikkan antar keduanya. Tujuannya adalah memberi harapan, memberikan kepada dirinya kepercayaan diri kembali, bahwa dia bisa sehat kembali, menghadirkan semangat yang tadi mungkin terpuruk karena sakit itu. Maka subhanallah, ini orang-orang ini yang bertugas berdua-berdua ini digaji oleh lembaga wakaf. Tujuannya adalah memberikan hiburan bagi saudara-saudaranya yang sakit, sekaligus membangkitkan semangat bahwa mereka bisa sehat kembali. Sampai segitulah kreativitas muslimin, sampai begitulah berpikirnya lembaga wakaf saat itu. Maka kemana kita hari ini? Bagaimana mungkin hari ini muslim malah berkreasi dalam masalah dosa? Kreatiflah dalam kebaikan, kreatiflah dalam ketaatan, dan dengan ini maka kita bisa mendapatkan pahala sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, karena muslimin selalu berpikir bagaimana bisa memberi manfaat untuk orang lain. Allah ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.